Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Stiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar keperawatan gerontik dan batas-batas usia lansia menurut WHO. Nah, yang pertama ada definisi keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik ini yaitu suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari biopsikososio, spiritual, dan kultural yang holistik. Ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, yang kedua ada fokus keperawatan gerontik. Yang pertama ada peningkatan kesehatan, contohnya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, serta manfaat olahraga. Yang kedua ada pencegahan penyakit, yaitu contohnya adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol secara berkala, menjaga pola makan, contohnya makan 3 kali sehari dengan jarak 6 jam, jumlah porsi makan tidak terlalu banyak, mengandung karbohidrat, dan mengatur aktivitas dan istirahat, misalnya tidur selama 6-8 jam atau 24 jam. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi mental, upaya yang dilakukan dengan bimbingan rohani, diberikan ceramah agama, sholat berjamaah, senam gerak latih otak, dan melakukan terapi aktivitas kelompok. Misalnya mendengarkan musik bersama lansia lain dan menambah judul lagunya. Selanjutnya ada tujuan keperawatan gerontik. Lanjut usia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif. Nah, yang pertama mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia. Yang ketiga menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit kronis atau akut dan memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin. Fungsi perawat gerontik ini menurut Eli Paulus 2005 yaitu membimbing orang pada segala usia yang mencapai masa tua yang sehat, kemudian menghilangkan perasaan takut tua, menghormati hak orang dewasa yang lebih tua, dan memastikan yang lain melakukan hal yang sama. Terakhir ada memantau dan mendorong kualitas pelayanan. Nah, menurut WHO lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Nah, proses penuaan ini adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan dan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia, sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living. Batasan-batasan usia lanjut, batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut WHO, lansia meliputi usia pertengahan antara usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua antara 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua di atas usia 90 tahun. Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan RI 2006, pengelompokan lansia menjadi virilitas presenium, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa, yaitu usia 55 sampai 59 tahun. Usia lanjut dini yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini, yaitu usia 60 sampai 64 tahun. Lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif usia lebih dari 65 tahun. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang keperawatan gerontik. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.